Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Riri Channel bersama saya Boim Keriting. Salam sambung melada. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menghindari serangan hewan rayap pada tanaman pohon melada kita. Bukan cara membasmi, di sini cara menghindari. Kalau cara membasmi perlu dana yang lebih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghindari, bukan cara membasmi. Terima kasih yang telah setia bergabung di Riri Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghindari serangan rayap. Oke, kita simak ulasan dari video ini. Sobat Riri Channel, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara menghindari serangan rayap pada tanaman pohon melada kita, di mana perkebunan kita itu banyak sekali hewan rayap. Hewan rayap itu sangat suka memangsa tanaman pohon melada, di mana pohon melada ini telah kita tanam di dalam polybag. Setelah lakukan sambungan dari pohon melada dengan lada, sudah siap kita pindahkan ke kebun, di mana kebun itu banyak sekali hewan rayap. Di sini saya menggunakan satu ruas dari pohon melada, di mana pohon melada satu ruas ini saya penyambungan lakukan menunggu tunas dari pohon melada ini. Ketika tunas baru dari pohon melada sudah siap buat disambung, saya sambung karena tunas dari pohon melada ini akan mengeluarkan akar jangkar dari pohon melada, di mana akar jangkar itu bisa membantu pertumbuhan dari pohon melada. Ketika kita pindah ke kebun, akar jangkar itu sudah keluar dari pohon melada ini, tunas baru, di mana penyerangan hewan rayap ke pohon melada, dia menyerang bagian satu ruas seperti ini. Kita perhatikan satu ruas ini yang berbentuk putih ini kayu, yang bagian luar ini kulit, di mana bagian kayu ini lama kelamaan di dalam polybag akan membusuk. Disitulah penyerangan hewan rayap ke pohon melada, dia menyerang bagian dalam, bagian kayu yang membusuk. Setelah menyerang bagian kayu, dia menyerang bagian kulit sehingga bisa mematikan pohon melada. Nah, di mana penyambungan seperti dua ruas seperti ini, penyambungan seperti ini akan mematikan pohon melada. Ketika sambungan di atas dengan pohon lada, di bawah sini kita aplikasikan dalam polybag seperti ini, di mana sambungan itu sudah normal. Kita pindah ke lahan, di lahan itu banyak sekali hewan rayap. Nah, di mana hewan rayap itu dia menyerang bagian kayu dari pohon melada ini. Walaupun dua ruas seperti ini mengeluarkan akar yang kuat seperti ini, tangan saya sebagai media polybag seperti ini masuk ke dalam polybag atau tanah seperti ini. Kita penyambungan di atas, di mana hewan rayap itu menyerang bagian kayu ini di dalam tanah ini.
tangan saya permukaan tanah ini dalam satu ruas ini ke dalam tanah, dimana hewan rayap menyerang bagian kayu terus melilit ke atas ke bagian kulit seperti ini. Ini di dalam tanah, ini atasnya permukaan tanah ya, ini bagian dalam masuk ke dalam tanah. Di sini hewan rayap menyerang bagian kayu pohon melada dan menyerang bagian kulit melada. Di sini terputus, di mana pertumbuhan lada sambung ini tidak ada lagi akar yang bisa menghantarkan zat ke bagian atas. Jadi terhentilah pertumbuhan dari pohon melada. Bisa diperhatikan, ini tangan saya sebagai media polybag seperti ini. Nah, ini yang di bawah tanah. Nah, dimana diserang bagian sini, walaupun dia bagian bawah bonggol ini mengeluarkan akar, dia menyerang bagian kayu dari pohon melada dan melilit ke sini. Jadi ke atas itu tidak ada penghantar zat buat menahan hidup, dimana akan mematikan sambungan kita di atas. Seperti ini sangat rentan terhadap hewan rayap. Nah, satu ruas seperti ini dibilang seperti tadi, saya aplikasikan ke dalam polybag. Saya tunggu tunas baru keluar. Setelah tunas baru dari pohon melada ini sudah siap disambung, saya lakukan penyambungan, dimana tunas baru itu akan mengeluarkan akar jangkar. Dari akar jangkar itulah hewan rayap tidak menyerang dari bagian akar jangkar dari pohon melada. Dia menyerang bagian tunas dari induk tunas satu ruas pohon melada ini. Dia menyerang bagian induk ini. Di sini ada tunas baru sudah mengeluarkan akar. Pohon ini habis, tunas ini sudah siap, sudah mengeluarkan akar jangkar. Jadi dia tidak terserang dengan hewan rayap. Nah, seperti itu saya mengaplikasikannya cara menghindari serangan rayap. Saya gunakan satu ruas dari pohon melada biar tidak terserang hewan rayap. Nah, begitulah bagi saya cara menghindari serangan hewan rayap dengan media satu ruas. Ingat penyambungan, kita tunggu tunas baru dari pohon melada ini. Terima kasih. Itulah cara saya menghindari serangan hewan rayap yang menyerang pohon melada.